Oke, sebelum perhatiin ya bawakan ilmiahnya. Ini mereka sudah meluangkan waktu untuk kita nih untuk membagi ilmu. Jadi saya harapkan yang paling bawah ada beberapa pertanyaan untuk materi ini. Ya, Uli, silakan, Uli. Selamat malam senior semua, selamat malam rekan-rekan Residen. Izinkan malam ini saya membawakan materi tentang Ludwig angina dengan moderatornya Bli Krisna. Sebagai pendahuluan bahwa angina Ludwig itu adalah infeksi yang cepat menyebar yang berasal dari rongga mulut. Pada awalnya di tahun 1836 ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Carl Friedrich Wilhelm von Ludwig, di mana beliau mendeskripsikan adanya infeksi yang fatal dan juga cepat pada dasar-dasar dari rongga mulut. Sebagai sekilas bahwa karena kita berbicara tentang angina Ludwig, di mana angina Ludwig ini adalah infeksi yang awalnya akan muncul di 3 space utama, yaitu di sublingual space, submandibular space, dan submental space. Maka kita harus tahu bahwa anatomi-anatomi yang terkait dengan space-space tersebut. Di mana yang paling sering dikatakan bahwa angina Ludwig itu akan terjadi peradangan pada ruang submandibular, ini akan menyebar di sublingual yang bilateral kiri dan kanan, serta pada akhirnya nanti akan menyebar sampai di space-nya. Dimana di sini dijelaskan bahwa dari submandibular space itu, di mana space ini dibatasi oleh myohyoid muscle pada sublingual space superior dan submaxillar space pada inferiornya. Secara etiologi dikatakan bahwa hampir 70% dari kasus-kasus angina Ludwig ini berasal dari odontodic infection, yaitu infeksi dari gigi. Pada orang dewasa biasanya juga bisa terjadi pada periapical abscess antara daripada molar dari mandibula. Dan pada anak-anak juga dikatakan bahwa faktor pencetusnya adalah respiratory infeksi akut bagian atas. Dan di sini sebagai kata kunci bahwa angina Ludwig itu bisa dikatakan bahwa primary site dari infeksinya adalah submandibular space. Sekali lagi dikatakan bahwa ada odontotic space sebagai etiologinya, menjadi bisa dikatakan disebabkan lain oleh peritonsillar ataupun parapharyngeal abscess, ada bahkan trauma seperti mandibular fracture juga bisa menyebabkannya, adanya laserasi pada daerah oral ataupun penggunaan piercing pada daerah oral, ada oral malignancy juga bisa menjadi penyebabnya. Sedangkan untuk risk faktornya ada dibagi 2, secara medis dan juga secara lifestyle. Dikatakan secara medis bahwa salah satunya adalah dental infeksi ataupun penggunaan piercing di daerah oral, adanya penggunaan obat-obatan imunosupresi, kadar kondisi tubuh dalam posisi malnutrisi, bahkan pada pasien-pasien yang mengidap penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, ada juga oral ataupun dental trauma. Sedangkan untuk lifestyle, angina Ludwig ini dikatakan banyak terjadi pada pasien-pasien yang menggunakan injeksi dari obat-obatan ataupun penggunaan alkohol yang berkepanjangan, dan juga bahkan menggunakan di hidung, piercing di hidung yang terlalu lama. Secara patofisiologi, angina Ludwig ini berasal dari infeksi di daerah dental, terutama pada molar mandibula yang kedua dan ketiga. Selanjutnya, infeksi ini dimulai dari pocketing subgingival yang kemudian akan menyebar ke muskulatum dari dasar mulut.
Selanjutnya, infeksi ini akan menyebar secara progresif di bawah dari myohyoid line, yang nantinya di bawah myohyoid line tersebut akan mulai masuk ke sublingual space, di mana dikatakan bahwa akar dari molar 2 dan 3 itu berada di bawah garis tersebut, sehingga menjadi predisposisi terjadinya angina liquid. Selanjutnya, infeksi ini akan menyebar secara lingually daripada bukal, karena dari aspek lingual itu dikatakan bahwa soket dari giginya lebih tipis. Selanjutnya, setelah dari sublingual space ini, maka infeksi akan terus menyebar secara progresif sampai masuk ke dalam submandibular space. Lalu bakteri penyebabnya secara umum dikatakan bahwa adalah grup grup A Streptococcus species, di mana grup yang lain dikatakan Staphylococcus, Fusobacterium, dan Bacteroides species. Pada pasien-pasien yang mengalami immunocompromised, biasanya terinfeksi dengan atypical organism seperti Pseudomonas, Escherichia coli, Candida, ataupun Clostridium. Lalu bagaimana kita menegakkan pasien dengan angina liquid? Dari anamnesa dan pemeriksaan fisik, maka pasien-pasien akan mengalami keluhan-keluhan yang berasal dari infeksi di daerah oral, seperti gejala umum seperti demam, malaise, tidak enak badan, menggigil, sampai kelemahan secara general. Maka pada gejala yang lebih advance, maka pasien-pasien tersebut akan mengalami gejala seperti trismus, meningismus, drooling, ataupun disfagia. Lalu lebih advance lagi, maka pasien-pasien tersebut akan mengalami gejala dari respiratory distress, ataupun sampai ke tahap respiratory failure, seperti kesulitan untuk melakukan pernafasan, suara nafas tambahan seperti stridor, termasuk perubahan warna kulit menjadi cyanosis, ataupun termasuk dari perubahan mental status dari pasien. Nah, ini adalah gambaran klinis pasien-pasien dengan angina liquid, di mana didapatkan bahwa adanya pembengkakan pada submandibular. Di sini juga didapatkan adanya eritema ataupun edema pada dari dasar mulut dan juga di bawah dari leher ataupun dagu. Karena adanya pembesaran ataupun infeksi di daerah dasar mulut, maka lidah itu terlihat seperti tambah membesar karena adanya swelling ataupun pembengkakan pada jaringan-jaringan di bawah. Maka pada gambaran di sini terlihat bahwa seperti lidahnya seperti terangkat. Ada 4 kriteria yang dikatakan bahwa bisa dapat dikatakan sebagai cardinal sign untuk angina Ludwig, di mana yang pertama adalah angina Ludwig ini akan terjadi secara bilateral, jadi pada kedua sisi. Dan ini akan menghasilkan gangren yang serosanginous infiltrasi tanpa atau dengan pus sedikit ataupun tanpa pus. Dan yang ketiga adalah angina Ludwig ini akan menginfiltrasi ataupun mengenai connective tissue, fascia, dan juga otot. Dan penyebarannya dari angina Ludwig ini adalah menyebar pada facial space dibandingkan dengan lymphatic space. Jadi penyebarannya adalah melalui space-space yang ataupun ruangan-ruangan fasial yang berada di daerah wajah. Dari 4 kriteria tersebutlah bisa kita dipakai pedoman untuk menegakkan diagnosa daripada angina Ludwig. Ini gambaran lain, adanya edema di bagian bawah yang sebenarnya adalah edema di dasar mulut yang menyebabkan lidah seperti terangkat ataupun pembengkakan pada lidah. Dari pemeriksaan fisiknya didapatkan bahwa pada daerah yang terkena akan nyeri tekan, kadang yaitu simetris, tegang, dan juga adanya indurasi pada daerah submandibular. Adanya pembengkakan lidah ketika mulut dibuka pada saat melakukan evaluasi,
dan juga dasar mulut ataupun mulut bisa menjadi kemerahan, nyeri, dan juga seperti terangkat. Pada daerah luar leher, maka akan terlihat seperti gambaran kemerahan, eritema, dan juga edema. Di daerah sublingual, submental, dan cervical lymphadenopathy juga bisa didapatkan pada saat melakukan pemeriksaan fisik. Namun ketiadaan daripada lymphadenopathy pada ketiga tempat ini tidak bisa menyingkirkan untuk penegakan diagnosa dari analitik. Untuk imaging, biasanya digunakan CT scan pada pasien, di mana gambaran CT scan ini akan dapat menentukan adanya lokasi ataupun seberapa jauh penyebaran dari infeksinya. Biasanya yang pertemuannya adalah penebalan dari soft tissue, peningkatan dari subcutaneous fat ataupun adanya ditemukan dari gambaran gas pada soft tissue, adanya kumpulan dari fluid pada daerah-daerah yang terinfeksi, dan juga adanya edema pada daerah-daerah ataupun otot-otot pada sekitar daerah yang terinfeksi, di mana dikatakan bahwa CT ini memiliki sensitivitas 95% dan spesifitas hanya 53%. Gambaran CT dari angina Ludwig pada gambar A potongan sagital, pada gambar B koronal, aksial pada gambar A, sagital pada gambar B, dan C pada gambar koronal, didapatkan bahwa ada edema pada dasar dari tulang yang menyebar sampai subcutaneous fat, dan juga sehingga menyebabkan adanya peningkatan massa pada daerah dari orofaring. Lebih terlihat pada gambar di sebelah kanan. Ultrasound sendiri bisa digunakan untuk mengevaluasi, di mana temuannya adalah bila kita menggunakan ultrasound adalah ditemukan lesi hipoikuid pada daerah wajah dan juga leher dengan menggunakan kurva linear. Dan juga ultrasound ini bisa lebih reliable untuk mengakses apakah adanya keterlibatan obstruksi airway atau tidak. Dan juga pada pasien dengan yang digunakan evaluasinya menggunakan ultrasound, maka dapat mengestimasi berapa ukuran diameter dari subglottic airway-nya. Untuk treatment secara umum, yang paling penting adalah assessment dari airway dari pasien dan status dari hemodinamiknya. Karena pasien-pasien dengan angina Ludwig ini adalah rentan sekali untuk terjadi gangguan pada airway. Sehingga pada pasien-pasien dengan angina Ludwig ini suplementasi oksigen diperlukan apabila sampai terjadi hipoksia. Observasi pada airway mutlak diperlukan, di mana kita harus mengevaluasi apakah terjadinya swelling pada jalan nafas, sampai terjadi dyspnea ataupun perubahan ataupun adanya muncul suara-suara nafas tambahan seperti stridor, sampai muncul gejala-gejala cyanosis yang bisa menjadi acuan bahwa terjadi gejala-gejala gangguan airway yang segera memerlukan intervensi. Di mana dikatakan di sini bahwa blind secara intubasi secara blind ataupun oral, intubasi blind baik pada oral maupun nasotrakeal itu tidak direkomendasikan karena bisa mengganggu potensi airway pada saat kita melakukan intubasi. Selain itu, tentu pada pasien dengan angina Ludwig karena ada infeksi, pemberian antibiotik sangat direkomendasikan. Selain itu, di beberapa jurnal dikatakan bahwa pemberian steroid ini bisa menyebabkan penurunan dari edema dari airway dan juga pembengkakan pada daerah wajah. Nebulizer dari epinephrine dikatakan dapat menurunkan gejala-gejala dari airway obstruksi jalan nafas, namun bukti-bukti yang dicontohkan dari jurnal masih sangat sedikit.
Untuk manajemen RW-nya dikatakan bahwa memang indupasi secara blind itu tidak direkomendasikan karena potensi menyebabkan bleeding dan juga rupturnya pada abses, sehingga pada pasien-pasien dengan angina Ludwig maka diperlukan teknik intubasi dengan menggunakan fleksibel nasotrakeal yang juga operator yang memiliki skill dan juga pengalaman. Jika memang tidak bisa dilakukan intubasi, if not feasible, maka pilihannya adalah krikotirotomi ataupun tracheostomi dengan lokal anestesi untuk mensecure daripada jalan nafas pasien. Dikatakan bahwa elektif tracheostomi yang awake dikatakan lebih aman dan juga menjadi metode yang lebih logik pada pasien-pasien dengan angina Ludwig pada yang mengalami gangguan ataupun obstruksi dari RW. Gold standar dari manajemen RW pada pasien-pasien angina Ludwig masih pilihannya adalah tracheostomi dengan anestesi lokal. Terlebih lagi pada pasien-pasien angina Ludwig yang mengalami infeksi leher yang dalam. Ini adalah beberapa pilihan antibiotik yang bisa digunakan pada pasien-pasien dengan angina Ludwig, di mana pada pasien-pasien yang imunokompeten kita bisa mulai dengan ampicillin sulbactam 3 gram setiap 6 jam ataupun ceftriaxone 2 gram setiap 12 jam ditambah dengan metronidazole 500 mg tiap 8 jam, ataupun pilihan yang lain adalah clindamycin setiap 6 sampai 8 jam ditambah dengan levofloxacin. Sedangkan pada pasien-pasien dengan imunokompromis pilihannya adalah cefepime ditambah dengan metronidazole ataupun sampai ke meropenem dan juga piperacin tacobactam. Sedangkan untuk MRSA, pilihannya adalah vancomycin 20 mg per kilogram berat badan dapat diberikan secara IV. Lalu bagaimana peranan pembedahan pada pasien-pasien dengan angina Ludwig? Prinsipnya pada pasien dengan angina Ludwig bahwa intervensi secara pembedahan itu adalah dilakukan debridement dan juga pada necrotic tissue dan juga mendrainase seluruh fluid ataupun cairan-cairan patologis yang berada pada daerah-daerah yang terinfeksi. Tidak semua pasien dengan angina Ludwig itu dilakukan pembedahan, namun ada indikasinya. Salah satunya adalah pasien-pasien dengan kegagalan perbaikan setelah diberikan antibiotik. Lalu adanya apabila sudah terjadi fluktuasi pada saat pemeriksaan, maka adalah salah satu indikasi untuk terjadinya dilakukannya surgical intervention. Adanya juga abses yang sudah terlihat pada pemeriksaan imaging, maka segera dilakukan tindakan intervensi pembedahan. Prinsipnya adalah insisi dan juga drainase. Insisi dan drainase ini adalah tujuannya untuk mendekompresi dari space yang pada daerah fasial dan juga untuk evakuasi dari daerah-daerah supuratif ataupun mengevakuasi pus-pus yang berada di daerah terinfeksi. Biasanya bisa dilakukan sebagai multiple insisi untuk mengeluarkan cairan-cairan yang adekuat dari dalam lokasi infeksinya. Lokasinya itu tergantung dari daerah mana yang terinfeksi. Lokasinya tergantung dari secara anatomis space mana yang terlibat pada infeksi. Secara normal dikatakan bahwa paling baik pada saat melakukan insisi dan drainase adalah dengan melakukan pemisahan antara superficial lobe dari submandibular gland dan juga dari myohyoid muscle untuk mendekompresi space dari facialis. Nah, inilah gambaran insisi drainase pada pasien-pasien angina Ludwig di mana dilakukan pada beberapa tempat. Di sini terlihat pada 3 tempat untuk mengalirkan cairan yang terkoleksi menjadi lebih banyak. Pada gambar A dilakukan drainase pada submandibular kanan, pada gambar B dilakukan drainase pada submental, sedangkan pada gambar C dilakukan pada daerah submandibular kiri. Ekstra
pada gambar E terlihat bahwa adanya drain ekstraoral dan juga dilakukan tracheostomi. Ada juga intraoral drain untuk mengalirkan cairan yang terkoleksi juga. Komplikasi. Analogi komplikasi yang paling ditakutkan adalah adanya terjadinya obstruksi dari jalan nafas, sehingga manajemen dari jalan nafas menjadi prioritas utama pada pasien-pasien ini. Sepsis apabila terjadi kegagalan untuk meredakan infeksinya, ketidakadekuatan dari pemberian antibiotik, bisa terjadi sepsis. Dan juga penyebaran infeksi ke organ lain. Pada ke intrakranial bisa terjadi trombus pada sinus cavernosus, meningitis ataupun abses pada otak. Pada daerah mediastinum bisa terjadi akut mediastinitis. Pada perikardia bisa terjadi perikarditis bakterial, dan juga pada daerah-daerah lain bisa terjadi fisik pleura, osteomielitis mandibular, pneumonik aspirasi, dan lain-lain. Kita sebagai orang bedah, angina Ludwig paling sering komplikasinya penyebarannya adalah ke daerah mediastinum ataupun bisa terjadi mediastinitis. Pada pasien-pasien dengan mediastinitis, apakah mutlak dilakukan sterotomi adalah menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan, sehingga sempat saya carikan jurnal, di beberapa jurnal dikatakan bahwa sterotomi ini pada kasus-kasus necrotizing descending mediastinitis sebagai salah satu dari komplikasi dari terjadinya angina Ludwig ini, tidak selalu dikerjakan paling pertama, karena tetap pada prinsipnya apabila terjadi penyebaran sampai ke mediastinum, maka tetap dimulai dengan antibiotik terapi, selanjutnya dilakukan surgical drainase. Surgical drainase salah satunya memang adalah median sternotomi, di mana median sternotomi ini tetap menjadi pisau bermata dua, di mana memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya memang secara teknik bisa melakukan drainase secara ekstensif, karena kita bisa membuka mediastinum sampai ke cervical region, sehingga bisa mengeluarkan cairan dengan cepat dan banyak. Sedangkan kekurangannya, maka justru dengan melakukan median sternotomi, insiden terjadi osteomielitis tinggi, bahkan terjadi dehiscence pada sternum, dan juga akses untuk posterior-basal dari kompartemen dari toras cavum tora itu juga tidak bisa dicapai dengan menggunakan teknik median sternotomi. Terlebih dari dehiscence pada daerah sternum ini, terlebih dari pasien dengan abses dilakukan median sternotomi, maka sangat besar kemungkinan terjadi dehiscence pada luka yang kita lakukan sternotomi. Jurnal lain mengatakan bahwa sebenarnya selain median sternotomi ada beberapa teknik ataupun pendekatan pembedahan untuk masalah dari mediastini. Salah satunya yang lain adalah selain median sternotomi adalah posterolateral torakotomi, clamshell, subsequent ataupun torakoskopik. Sama dikatakan bahwa sternotomi ini memang tidak menjadi pilihan yang utama dari jurnal yang saya baca, karena memang kerugiannya memang paling banyak disebutkan adalah sternal dehiscence ataupun sternal osteomielitis, yang menyebabkan beberapa ahli bedah masih memikirkan apakah menggunakan sternotomi atau tidak. Walaupun memang keuntungannya dengan insisi yang single, kita bisa menggapai area yang lebih optimal untuk mengakses ataupun untuk mendrainase pasien-pasien dengan mediastinitis. Risiko mortalitas dan juga komplikasi pada pengisian angina Ludwig antara lain adalah usia pasien yang lebih dari 65 tahun, usia tua, pasien dengan sakit penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, penggunaan alkohol yang sudah terlalu lama, dan juga pasien-pasien dengan imunokompromis, rentan untuk terjadi komplikasi dan juga lebih tinggi risiko untuk terjadinya mortalitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang angina Ludwig dan juga sedikit tentang mediastinitis.
tinnitus sebagai komplikasi dari anomalit.